Kisah ke-22. Suami istri yang kelaparan lalu Allah memberikan rizki untuk mereka makan. Ini adalah kisah tentang suami istri yang solih. Kelaparan menimpa mereka berdua. Lalu si istri berdoa kepada Allah agar merizkikan sesuatu yang bisa mengusir rasa lapar dan menutupi hajatnya. Maka Allah merizkikan rizki sebagaimana dalam hadis ini. Tobroni meriwayatkan dalam Al-Awsat dan Baihaqi dalam Ad-Dalail dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki tertimpa kelaparan, lalu dia pergi ke daratan. Istrinya pun berdoa, ya Allah, limpahkan rizkimu kepada kami apa yang cukup untuk menjadi adonan kami dan roti kami. Ketika suaminya pulang, nampannya penuh dengan adonan dan di atas tungku terdapat daging yang siap dimasak, serta penggilingan mereka bekerja menggiling. Suaminya bertanya, dari mana semua ini? Istri menjawab, rizki dari Allah. Maka dia menyapu apa yang ada di sekeliling penggilingan. Rasulullah bersabda, seandainya dia membiarkannya, niscaya penggilingan itu akan berputar atau menggiling sampai hari kiamat. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam Silsilah Al-Hadis As-Shahihah nomor 2937. Rasulullah menceritakan sepasang suami istri yang solih. Keduanya dalam keadaan sangat lapar. Saking laparnya, suaminya tidak tahan berdiam di rumah. Dia pun keluar ke daratan. Lalu si istri berdoa kepada Allah agar memberinya rizki sebuah penggilingan dan memberinya adonan untuk membuat roti. Allah mengabulkan doanya. Ketika suaminya pulang, nampan besar yang biasa digunakan untuk mengaduk adonan telah penuh dengan adonan, dan penggilingan terus berputar menggiling biji-bijian, sementara di atas tungku terdapat daging yang melimpah siap untuk disate. Suaminya bertanya, dari mana ini? Istrinya menjawab, dari rezeki Allah. Lalu suaminya menyapu remahan di sekeliling penggilingan. Rasulullah menyampaikan bahwa seandainya laki-laki ini membiarkan penggilingan bekerja, niscaya ia terus bekerja sampai hari kiamat. Mungkin ada yang tidak percaya kepada kisah seperti ini dengan alasan karena tidak masuk akal. Orang yang seperti ini, dia lupa bahwa itu adalah rizki Allah kepada hamba-hambanya yang solih sebagai karomah bagi mereka, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan hal seperti ini sudah sering terjadi di banyak peristiwa pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, di mana Allah melimpahkan makanan dan minuman, lalu mereka makan dan minum dari makanan dan minuman yang hanya cukup untuk sedikit orang saja. Pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah hadis. Yang pertama, adanya karomah bagi hamba-hamba Allah yang solih. Hal ini ditetapkan oleh banyak dalil yang sampai pada tingkat mutawatir, dan beriman kepada karomah para wali termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, akan tetapi karomah hanya terjadi pada para wali yang benar-benar bertakwa. Sesuatu yang di luar batas kewajaran mungkin saja terjadi pada orang terusak di muka bumi ini. Dan di antaranya adalah Dajjal yang telah diberitakan oleh Rasulullah. Tidak boleh memberitakan karomah seorang hamba Allah kecuali diyakini kebenarannya atau dengan kesaksian atau penglihatan. Banyak sekali dusta dalam hal ini dari para pembuat dan pendusta yang memainkan akal manusia. Mereka mengklaim secara dusta karomah untuk diri mereka atau syekh mereka. Besarnya keutamaan doa. Allah telah mengabulkan doa wanita ini. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Adanya orang solih pada zaman umat terdahulu. Dari hadis ini
kita mengetahui bahwa manusia sejak dulu telah mengenal adonan dan roti. Mereka mengenal penggilingan untuk menghaluskan biji-bijian, nampan untuk adonan, dan cetakan untuk membuat dan mematangkan roti.